Apaan writer's block? Ya, kebuntuan menulis ya, yang sering dihadapi oleh para penulis. Nah, sekarang masalahnya writer's block itu sebuah mitos atau memang ada? Ya ada lah. Kalau nggak ada, orang nggak akan membahas tentang kebuntuan menulis ya. Ada blocking-blocking yang terjadi pada diri penulis, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Jadi writer's block ini bagi saya nyata, karena saya sudah 30 tahun ya menulis, terutama menulis buku, dan itu juga menghadapi writer's block. Jadi dia bukan mitos. Ya, kalau ada yang mengatakan, wah itu mitos, ya karena memang belum pernah menghadapi kebuntuan. Nah, levelnya ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang akut gitu. Kalau level rendah saya boleh cerita kenapa terjadi kebuntuan menulis karena faktor kelelahan. Kalau kita pakai metode Pomodoro itu ya, menulis 25 menit kemudian berhenti 5 menit itu bagus. 25 menit berhenti 5 menit. Yang keempat 25 menit berhenti lebih lama. 15 menit atau 20 menit kemudian baru kita lanjutkan lagi. Dan memang kalau kita bekerja khusus untuk menulis, saya kira 120 menit 2 jam itu sudah cukup lama ya kita menulis. Dan rata-rata kan kalau orang menghasilkan tulisan itu 60 menit atau 1 jam sekitar 3 sampai 7 halaman. Nah, 7 itu udah top itu kalau dapat menghasilkan 7 halaman. Makanya Tom Clancy dia menulis dari mulai subuh kan gitu ya sampai jam menjelang makan siang gitu. Dia cukup 10 halaman sehari. Sehingga dia menulis novel 300 halaman itu hanya sebulan. Dan memang kerjaannya hanya nulis, nggak kayak kita gitu ya, disambi-sambi gitu. Nah, tadi saya bilang ada level terendah dalam writer's block itu kelelahan, ya faktor kelelahan. Karena memaksakan diri gitu ya, memaksakan diri, dan saya sering juga itu. Nah, kalau level rendah ini gampang mengatasinya. Jadi yang bukan mitos itu adalah writer's block tidak dapat diatasi. Itu baru mitos, saya bilang. Writer's block itu bagaimana sulit melampauinya gitu, blocking-blocking itu. Nah, kalau yang level rendah, tinggal contohnya mandi, ya. Kalau belum mandi, mandi gitu ya. Kalau ada anak keponakan yang masih kecil bermain, ada binatang peliharaan, kucing bermain. Untuk refresh juga kita bisa nonton, dengarkan musik gitu ya, ngecek media sosial gitu ya, berselancar di web orang lain, atau iseng-isengan membuat foto dari AI dan sebagainya, itu adalah bukan distraksi ya, itu adalah untuk mencairkan blok-blok yang levelnya rendah. Nah, ada level tinggi juga, ada level menengah. Ya. Kalau boleh dibilang menengah, tapi membuat saya stuck. Itu ada seperti, saya mau nulis nih, menulis, kemudian saya terkoneksi dengan buku-buku. Jadi salah satu anugerah pada saya itu kalau saya punya buku dan saya baca, itu nempel di benak saya koneksi itu. Sehingga waktu saya mau menulis, saya terkoneksi, oh iya saya perlu ini nih referensinya, saya perlu rujukan ini, maka saya kemudian mencari buku itu. Stuck ketika saya tahu buku itu dipinjam. Buku itu dipinjam orang, belum dikembalikan, ya. Waduh, bagaimana nih? Nah, itu sering membuat saya stuck karena saya sudah merencanakan akan mencari melalui buku itu referensinya. Karangan si Anu, judulnya ini gitu. Nah, sekarang agak lebih mudah ketika saya menggunakan teknologi ya. Saya dapat mencari penelusuran dari basis data yang digunakan oleh AI, contohnya ChatGPT lah. Saya kasih prompt-nya, maka dia bisa memberikan ringkasan misalnya. Tapi saya tetap tidak puas karena saya ingin sekali membaca langsung di bukunya. Nah, beberapa buku itu memang saya cadangkan di buku elektronik. Jadi saya membeli e-book untuk dapat saya akses kapanpun. Tidak bisa kan e-book dipinjam orang gitu ya. Kalau fisik ya buku itu dapat dipinjam oleh orang. Nah, itu contoh writer's block yang nyata gitu ya. Jadi kalau yang levelnya akut ketika kita memang harus melakukan penelitian gitu ya. Misalnya melakukan survei, belum tersedia nih surveinya.
melakukan jajak pendapat. Nah, itu bisa stuck gitu ya. Bisa berhenti kita, berhenti dulu gitu ya. Nah, mitosnya bahwa writer's block itu seperti tembok Berlin yang tidak dapat dihancurkan selama bertahun-tahun dan akhirnya dihancurkan, itu sebenarnya dapat kita atasi. Ya, seperti cara saya tadi, saya mengatasinya dengan mencoba memanfaatkan teknologi digital, menelusuri. Yang paling gampang sih nginget yang minjam gitu kan, telepon aja yang minjam, WA, bukunya balikin dong gitu ya. Ya, kemudian kalau tadi ada kaitannya dengan hasil penelitian, ya memang segera kita lakukan gitu. Jadi kalau ada orang yang tahun ini dia belum selesai bukunya, tahun depan kita tanya, bukunya kenapa? Aduh, writer's block. Tahun depan ditanya lagi, bukunya kenapa? Belum selesai, writer's block. Nah, itu sih alasan, excuse saja gitu ya, untuk mereka yang belum menyelesaikan bukunya karena alasan writer's block. Jadi writer's block ini dapat kita atasi dengan cara kita ya. Ya tadi ada faktor internal itu contohnya tadi kelelahan, kedua kita juga stuck karena merasa tulisan kita ini belum bagus gitu. Itu ada juga yang gitu ya. Tulisannya kok nggak bagus, baca lagi. Makanya sebenarnya nulis itu jangan dibaca lagi gitu. Selesaikan dulu. Nah, ada juga faktor stuck itu ketika orang tidak punya perencanaan dalam penulisan. Terutama tulisan panjang seperti buku ya. Kita memerlukan perencanaan yang namanya outline, ragangan. Kalau tanpa itu kita nulis, ya pasti stuck. Itu sama dengan nulis fiksi juga, kan kita memerlukan yang namanya premis, logline, sinopsis. Walaupun nanti berubah di tengah jalan nggak ada masalah. Tapi begitu tidak ada premis, tidak ada logline, tidak ada yang namanya sinopsis, pilih aja salah satu ya. Kan itu kan premis yang lebih ringkas. Kalau kita terburu waktu ya bikin premis atau logline. Tapi kalau kita punya kesempatan menulis sinopsis yang agak panjang, 300 kata, 600 kata, atau bahkan 1.200 kata, 3 halaman, itu silakan tulis sinopsis lebih detail. Sudah ada tokohnya, sudah ada alur, sudah ada konflik di situ. Nah, kalau orang tanpa itu maka sama dengan orang yang berhenti di pada suatu hari, ya kan? Titik, titik, titik. Pada suatu hari, apalagi yang mau ditulis? Ya karena nggak ada perencanaan. Gitu. Nah, perencanaan ini pre-writing kan namanya. Kita bikin sinopsis, kita juga harus menyiapkan bahan. Ya sama, Anda mau masak tapi di kulkas nggak ada apa-apa, di lemari nggak ada apa-apa, di meja dapur tidak ada apa-apa, ya apa yang mau dimasak gitu ya. Nah itu stuck, udah pasti stuck di awal karena writer's block tadi gitu. Ya jadi itu bagi saya writer's block itu nyata. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Macam-macam dari level ringan sampai level yang akut gitu ya. Level ringan melakukan kegiatan di luar penulisan yang ringan-ringan. Nonton, mendengarkan musik, kemudian membaca juga bisa. Kadang-kadang saya juga ke toko buku, wisata, ya kan, stuck nih ide nih, apalagi nih ya, udah toko buku atau nonton film, ya nonton film di banyak kan tersedia tidak harus ke bioskop kita. Jadi kalau mau yang lebih exciting gitu, nonton di bioskop. Gitu. Nah itu yang ringan-ringan, mengalihkannya. Kemudian kalau yang tadi mulai level menengah, kita harus cari solusi bagaimana mengatasinya yang jadi hambatan tadi. Kalau saya hambatannya referensi, maka saya akan coba menelusuri referensi. Tidak saya biarkan. Kalaupun saya biarkan ya sehari 2 hari. Karena kalau kita biarkan berhari-hari, berbulan-bulan, kita tinggalkan itu tulisan, maka akan lupa dan kemudian kita tidak bersemangat lagi. Maka menulis itu memerlukan momentum itu ya. Momentum itu adalah kapan tulisan kita ini dipublikasikan. Harus kapan? Harus kapan diterbitkan. Demikian rekan-rekan, engkau telah dapat insight sedikit ya dari saya tentang bagaimana mengatasi writer's block dan writer's block itu bukan mitos dan itu nyata adanya. Terima kasih.